Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi dengan bersumber pada buku pengantar Sosiologi Ekonomi edisi kedua oleh Profesor Dr. Damsar dan Dr. Indrayani. Adapun cakupan materi dari subbab kali ini yakni yang pertama ada pengertian distribusi, kemudian tokoh sosiologi yang mengembangkan teori distribusi, kemudian ada jenis distribusi, serta proses dalam distribusi kekuasaan. Yang pertama adalah pengertian distribusi. Distribusi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu distribution yang berarti penyaluran dengan kata dasarnya yaitu to distribute. Berdasarkan Kamus Inggris Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran, yakni pembagian serta pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jadi, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Sedangkan secara sosiologis, distribusi dapat diartikan sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang mengantarai proses produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah sosiolog yang mengembangkan teori distribusi. Yang pertama ada Karl Marx. Menurut Karl Marx, terdapat 3 tipe sirkulasi komoditi, yakni KK. Komoditi ditukar dengan komoditi lain atau biasa disebut dengan proses barter. Kemudian KUK, komoditi ditukar dengan uang lalu ditukar dengan komoditi lagi. Kemudian ada UKU, uang ditukar komoditi kemudian dijadikan uang lagi. Yang selanjutnya adalah George Simmel yang menyatakan dalam realitas ekonomi, uang melayani baik untuk menciptakan jarak terhadap objek juga memberikan sarana untuk memperoleh jalan keluarnya. Kemudian ada Karl Polanyi. Menurutnya, ekonomi dalam masyarakat pra-industri itu melekat dalam institusi sosial, politik, dan agama. Jadi, fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar tujuannya itu selain mencari keuntungan. Kemudian Max Weber menyatakan bahwa suatu pasar itu ada apabila terdapat kompetisi meskipun hanya unilateral, karena tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Kemudian yang terakhir ada Talcott Parsons dan Neil J. Smelser menggunakan skema agile, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, serta pola pemeliharaan laten. Kemudian materi yang selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis distribusi, yakni yang pertama ada resiprositas. Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan akan bersifat simetris itu apabila hubungan antara berbagai pihak memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Redistribusi. Sahlin 1976 mendefinisikan redistribusi sebagai pooling, perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota kelompok tersebut. Jadi, redistribusi merupakan gerakan apropriasi ke arah pusat, kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Pertukaran merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar, sedangkan konsep pasar atau market berasal dari kata Latin yakni mercatus yang artinya sebagai berdagang atau tempat berdagang. Dengan demikian, terkandung 3 arti yang berbeda di dalam makna tersebut. Yang pertama, pasar dalam artian secara fisik. 2. Sebagai tempat mengumpulkan. 3. Sebagai hak atas ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu tempat pasar atau marketplace. Proses ekonomi distribusi. Yang pertama, proses ekonomi distribusi pada umumnya terdapat produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, proses ekonomi distribusi dalam bentuk redistribusi, yakni produksi, redistribusi, dan konsumsi. Ketiga, proses ekonomi distribusi dalam bentuk resiprositas. Yang pertama ada produksi, kemudian resiprositas, dan konsumsi. Keempat, proses ekonomi dalam bentuk pertukaran. Ada produksi, distribusi, kemudian konsumsi, dan keuntungan. Proses dalam distribusi kekuasaan. Bagaimana proses distribusi kekuasaan terjadi dalam suatu masyarakat atau komunitas?
Secara umum, proses distribusi kekuasaan terjadi dalam dua bentuk, yakni distribusi melalui pemberian atau distribution by scription dan distribusi melalui usaha atau distribution by achievement. Distribusi melalui pemberian. Distribusi melalui pemberian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pewarisan, pergiliran, penunjukan, dan undian. Distribusi melalui pewarisan kekuasaan memiliki berbagai macam variasi, seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. 2. Distribusi kekuasaan melalui pergiliran merupakan suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada sesama teman, sekelompok, atau in-group, sehingga persaingan sesama teman dalam suatu kelompok tidak tajam serta menghalangi orang atau kelompok lain untuk mendapatkannya. 3. Distribusi kekuasaan melalui penunjukan memperlihatkan suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok orang tertentu yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang melakukan tugas dan fungsi untuk itu. 4. Distribusi kekuasaan lewat undian atau suatu bentuk pemberian kekuasaan kepada orang atau kelompok yang dapat memenangi undian. B. Distribusi melalui usaha. Distribusi melalui usaha juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti ujian, saringan dan latihan, pemilihan, dan perebutan. Saringan dan pelatihan merupakan di mana seseorang atau kelompok yang disaring terlebih dahulu melalui suatu ujian tertentu, setelah itu diberi suatu pelatihan yang diperlukan atau dianggap cukup untuk memegang kekuasaan tertentu. Pemilihan. 2. Pemilihan, yaitu suatu bentuk yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang menganut paham demokrasi untuk memilih seseorang atau sekelompok orang yang memberi hak untuk mengelola suatu kekuasaan. 3. Perebutan merupakan suatu bentuk distribusi yang dilakukan melalui suatu usaha oleh seseorang atau kelompok orang. Perebutan kekuasaan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan berbagai cara seperti kudeta, revolusi, pembunuhan, dan intervensi.